Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang hadis ya Aba Umair. Tentang sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan saudaranya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu adalah putranya Ummu Sulaim, ya, asistennya Rasulullah SAW, di mana Ummu Sulaim dulu menginginkan guru terbaik untuk putra tercintanya, dan di zaman Rasulullah tidak ada guru terbaik kecuali Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan beliau Anas bin Malik, ya akhwat, punya adik. Ya, adiknya itu panggilannya adalah Abu Umair. Ya, maka Rasulullah SAW, beliau adalah teladan bagi kita semuanya. Beliau bisa mampu bermuamalah, ya, dengan banyak orang. Beliau paham dan tahu bagaimana beliau ketika berjumpa dengan yang lebih besar, yang lebih usianya lebih besar dari Rasulullah SAW, atau yang usianya lebih kecil. Beliau juga tahu mana kewajiban beliau terhadap keluarganya, mana kewajiban beliau terhadap para pembesar kaum, ya. Dan Rasulullah SAW, subhanallah, beliau sangat menyayangi anak-anak, subhanallah. Di mana bukti bahwa Rasulullah SAW beliau sangat menyayangi anak-anak ada di dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kalau ada di sini disebutkan bahwa hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti biasanya hadisnya itu sahih, ya akhwat, ya. Dan disebutkan di sini, subhanallah, apa kata Anas bin Malik? Kata beliau, waktu itu ingkanan Nabi SAW la yukhalituna hatta yaqulu li akhi li saghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Subhanallah, Allahu Akbar. Lihat teman-teman, ya, Masya Allah. Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau itu walaupun, ya, beliau sibuknya luar biasa, Masya Allah, ya. Beliau ketika sibuknya luar biasa harus memimpin umat ini, beliau juga punya waktu untuk anak-anak. Jadi nggak ada alasan suami kita itu sesibuk apapun, tetap aja suami kita bukan pemimpin kaum gitu ya. Harus punya waktu. Rasulullah SAW aja punya waktu untuk bermain dengan anak-anak. Subhanallah. Bercanda dengan anak-anak. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika sedang bermain dengan adiknya Anas bin Malik, dia akhili saghir. Akhili saghir itu berarti saudaraku yang lebih kecil. Berarti adiknya Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengatakan, ya Aba Umair. Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Umair. Ya, Aba Umair ini kunyahnya. Jadi zaman dulu kala nih teman-teman, anak-anak kecil itu ya sudah dikasih kunyah, ya, panggilan gitu. Biasanya dengan Ummu atau dengan Abu. Misalnya Ibunda Aisyah dengan Ummu Abdillah misalnya, ya. Dan adiknya Anas dengan Aba Umair. Ya. Ma fa'alan nughair. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini maksudnya adalah burung kecil. Jadi waktu itu adiknya Anas sedang bermain-main dengan burung kecil. Di situ di catatan kaki nomor 2, Nughair ta'irun saghir, yaitu burung yang kecil. Subhanallah. Jadi dulu teman-teman, Masya Allah, ya, anak-anak itu, anak-anaknya para sahabat itu mereka bermain-main, ya, dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya bermainnya tuh bukan dengan disiksa gitu, ya. Karena subhanallah, anak-anak itu memang harus disonding. Kita harus memberitahukan dulu kepada anak-anak kalau mau bermain dengan hewan, maka jangan disiksa gitu, karena biasanya namanya anak-anak tuh, ya akhwat, fitrahnya itu apa, gemes gitu, ya. Jadi kita kalau mau bermain ya bermain aja, tapi tidak menyiksanya. Baik. Kemudian wa fi riwayat di Ahmad bin Tariqi, disebutkan dari Ahmad, maksudnya di sini Ahmad bin Hanbal, ya, disebutkan di sini bahwa min Tariqi Humaid an Anas qala kana li Abi Talha ibn yuqalu lahu Abu Umair. Jadi disebutkan bahwa Abu Talha dulu punya anak. Ini Abu Talha itu ayahnya Anas bin Malik, ya. Abu Talha suaminya Ummu Sulaim, dia punya anak ibn, ya, anak laki-laki, yang mana dulu orang-orang menyebutnya Abu Umair. Wa kana Nabi SAW yudhahikahu. Subhanallah. Lihat teman-teman. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang paham banget balas jasa, ya, Masya Allah. Dimana ketika itu Ummu Sulaim benar-benar memberikan putra tercintanya yaitu Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk membantu segala kebutuhan Rasulullah SAW, ya akhwat.
Maka Rasulullah SAW berusaha untuk menyayangi adiknya Anas bin Malik. Ya, Rasulullah berusaha untuk bercanda dengan adiknya Anas bin Malik, subhanallah. Karena beliau sudah diberikan sesuatu oleh Anas bin Malik, maka beliau berusaha untuk membalasnya, yaitu membalas kepada adiknya dengan kebaikan. Maka Rasulullah SAW bercanda dengan adiknya Anas bin Malik, subhanallah. Qala fara'ahu hazinan. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat adiknya Anas bin Malik itu sedih, hazin. Hazin itu sedih, ya akhwat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqala, siapa yang berkata? Rasulullah SAW berkata, ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Teman-teman yang disebut Abu tuh, jangan dipikirkan usianya sudah lansia, atau sudah berusia gitu, atau sudah dewasa. Tapi ini maksudnya anak kecil. Jadi memang ini kunyahnya beliau, ya, terkenal. Anaknya Abu Talha, adiknya Anas bin Malik itu dengan Abu Umair. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Apa yang engkau lakukan dengan burung kecil ini? Wa fi riwayatin thalisa 'inda Ahmad aidan wa kana yumazihu fadakhala alaihi fara'ahu hazinan faqala ma li ara Aba Umair hazinan faqalu mata nughru alladhi kana yal'abu bihi. Qala faja'ala yaqulu Aba Umair ma fa'alan nughair. Jadi ada juga dalam riwayat lain, ya akhwat, bahwa Rasulullah SAW waktu beliau melihat adiknya Anas bin Malik itu sedih, maka mereka para sahabatnya berkata kepada Rasulullah SAW bahwa kesedihannya adiknya Anas bin Malik itu karena burung kecilnya meninggal, itu burung kecilnya mati ketika sedang bermain-main dengannya, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk menghiburnya. Nah ini dia. Jadi kita itu, ya akhwat, juga harus tahu nih, sebagai orang tua, ya, ini PR untuk kita semuanya, ya Masya Allah. Kita harus tahu berbagai macam emosi anak-anak kita. Wah, ini penting banget ini. Pelajaran yang harusnya kita tahu dan belajar bagaimana beretika, bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ya, alhamdulillah di tempat kita, insya Allah pekan ini, alhamdulillah pas judulnya itu mengenalkan emosi anak-anak gitu ya, Masya Allah. Jadi ini juga penting, mengenalkan emosi pada anak, ini juga sangat penting. Teman-teman yang punya komunitas-komunitas gitu ya, itu boleh silahkan dipelajari, ya, memanggil siapa yang sudah ahlinya untuk mengenalkan bagaimana macam-macam emosi anak-anak. Jadi emosi itu bukan cuma marah, termasuk sedih, termasuk senang, termasuk kecewa. Itu semuanya emosi, ya. Dan nanti kita belajar bagaimana menanggapi emosi anak-anaknya, serta apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika dia mendapatkan emosi tersebut. Ya, dan ini subhanallah sudah diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melihat adiknya Anas bin Malik, yaitu Abu Umair, bersedih. Ya, dan Rasulullah SAW paham itu adalah sebuah emosi yang dimiliki oleh anak-anak kecil. Maka Rasulullah SAW memberikan solusinya. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah? Solusinya adalah menghiburnya. Ya, subhanallah. Jadi kadang kita ini, teman-teman, yang mohon maaf ya, menjadi orang tua, memandang anak kecil yang punya casing kecil itu seperti kita orang dewasa. Padahal yang namanya anak-anak itu punya sifat sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Ya, kalau orang dewasa lagi bad mood misalnya ya, terus kita bilang, ayo cepat-cepat dirubah bad moodnya, itu aja butuh waktu. Bagaimana dengan anak-anak? Masya Allah. Jadi semakin menyelami dunia anak itu semakin unik ya, Masya Allah. Di luar biasa. Dan kadang anak-anak itu nggak bisa dipaksa. Ya, tidak seperti orang dewasa. Orang dewasa misalnya dipaksa padahal masih belum legowo dalam hatinya, mungkin bisa. Tapi itu kan nanti dampaknya juga nggak bagus. Ya, jadi penting bagi kita belajar kembali orang tua nih untuk mengenal emosi yang Allah titipkan pada anak-anak kita. Baik. Kemudian lanjut, waqad istanbatal ulama min hadzal hadis jumlatun fawaid tata'allaqu bis-shaghir. Ya, dan para ulama dari hadis ini, ya, ada hadis yang pendek ini, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, mereka mengumpulkan, ya, fawaid itu jamak dari faidah, mengumpulkan faidah-faidah yang berkaitan dengan anak-anak. Yang pertama, kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna, beliau mengatakan bahwa yang pertama, apa yang bisa kita ambil pelajaran, dan ini adalah tujuan utama dari membuat kitab itu, kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajaran yang tersimpan dalam kitab-kitab yang kita pelajari, mengambil mutiara hikmahnya gitu loh. Apa sih yang ada di dalam kitab-kitab para ulama? Yang pertama, minha jawazut takniyatus shabi. Ya.
Jadi diperbolehkannya kita memberikan kunyah pada anak-anak kecil, ya, bahkan kepada bayi sekalipun kita boleh memberikan kunyah. Dikauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau memanggil adiknya Anas yang masih kecil dengan panggilan Abu Umair. Waqad bawwaba lidzalika al-Bukhari bi babil kunyah lis-sabi. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahihul Bukhari, beliau membuat kitab atau membuat bab sendiri, ya, tentang kunyah bagi anak-anak. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman, boleh teman-teman yang pada punya anak-anak kecil itu diberikan kunyah. Kira-kira kunyahnya siapa gitu ya. Ya, kunyah kalau laki-laki berarti Abu siapa? Ya, Abu Ahmad, Abu Abdurrahman misalnya. Atau perempuan juga boleh, ya, Ummu Abdullah atau Ummu Abdurrahman ya misalnya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, wa minha jawazul muzahah wa takrirul mazh wa innaha ibahatun sunnah la rukhsah. Yang kedua adalah dibolehkannya bercanda dengan siapa? Dengan anak-anak kecil, ya. Walaupun itu takrir itu maksudnya tikrar. Tikrar itu maksudnya adalah mengulang, gitu, mengulang kembali. Jadi bercanda nggak hanya sekali, tapi bercanda dengan berulang kali itu diperbolehkan. Subhanallah. Wa anna mumazahatus sabi alladhi lam yumayyiz jaiz. Ya, jadi intinya dari poin kedua ini kita diperbolehkan mengulang-ulang untuk bercanda. Ya, baik. Yang ketiga, wa minha at-talattuf bis-sadiq as-saghiran kana aw kabiran was-su'al an halihi wa ta'nisu sibyan wa tasratu anhum. Diperbolehkan juga kita berlemah lembut. Subhanallah. Berlemah lembut kepada siapa? As-sadiq. Kepada teman kita yang usianya masih lebih kecil daripada kita atau lebih besar. Subhanallah. Dan kita menanyakan kabar, ya subhanallah, dan ini penting juga nih teman-teman. Ya, kita juga bisa menanyakan kabar kawan kita melalui chat. Jadi kalau kita itu ngechat kawan, ngechat teman tuh gak langsung to the point, ya, ada basa-basinya dulu. Dengan bismillah, tanya kabar, bagaimana kabarnya, kemudian doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan untuk antum di dunia dan di akhirat. Itu boleh, ya, subhanallah. Dan di sini juga dikatakan bahwa su'alu an halihi, tanya bagaimana kabar keluarga, bagaimana kabar anak-anak antum, ya. Wa ta'nisu sibyan, dan subhanallah, ketika kita bertanya kabar, maka itu termasuk menyenangkan hatinya. Subhanallah, dan memberikan kebahagiaan, tasriyatu anhum, yang memberikan kebahagiaan untuknya. Kemudian yang keempat, wa minha jawazu la'bus shaghir bit-tayr. Diperbolehkannya seorang anak kecil untuk bermain-main dengan burung. Ya, at-tayr itu adalah burung. Wa jawazu tarkil abawain waladahum as-shaghir yal'abu bima ubiha lahu al-la'ab bihi. Dan diperbolehkannya, ya, orang tua untuk membiarkan anak-anaknya bermain. Karena saya sering mengatakan yang namanya bermain untuk anak-anak itu fitrah. Jadi kalau ada orang tua, ya, nih ya, yang tidak memperbolehkan anak-anaknya bermain, itu harus ditanya gitu loh. Ini kira-kira bagaimana dengan orang tuanya? Padahal yang namanya anak-anak itu tidak terlepas dari yang namanya bermain. Saya pernah dulu ya menyampaikan kepada teman-teman apa yang disukai anak-anak. Yang disukai anak-anak itu bermain, hadiah, dan berkisah. Dan anak-anak itu tidak, apa ya istilahnya, susah lepas dari tiga ini loh. Anak-anak pasti suka yang namanya bermain. Sepertinya kalau anaknya itu nggak punya trauma takut dengan ibunya yang ngomel-ngomel, mesti maunya bermain terus. Si anak ini, namanya anak-anak itu pasti kalau diberikan hadiah senang hatinya. Juga berkisah, anak-anak tuh senang banget dengan kisah, ya Masya Allah. Maka milikilah tiga ini. Ya, pahamilah bahwa ketiganya ini adalah sesuatu yang disenangi oleh anak-anak kita. Ya, jadi kadang yang namanya mendidik anak-anak itu teman-teman tarik ulur. Ya, tarik ulur maksudnya kadang kita biarkan sejenak, biarkan mereka bermain. Kadang kita ajarkan kepada anak kita bahwa yang namanya bermain itu ada batasnya, ada waktunya. Tidak kemudian waktu dihabiskan untuk bermain terus. Ya, ini juga boleh kita ajarkan demikian. Sehingga anak paham, oh ya ini waktu untuk makan, oh ya ini waktu untuk mandi, oh ya ini waktu untuk tidur, gitu ya. Baik, kemudian di sini wa jawazu infaqul mal fi ma yatalahi bis-shaghir min al-mubahat wa jawazu imsakut tayr fil qafsi ma damu yat'amu wa yasqi. Baik. Dan di sini dijelaskan bahwa jawazu infaqul mal fi ma yatalahi, diperbolehkannya, ya subhanallah, seorang anak misalnya mengeluarkan hartanya, atau seorang ayah dia berikan hartanya untuk anak-anaknya
dan memberikan sesuatu yang mubahat, itu maksudnya yang diperbolehkan. Nah, ini dia. Jadi kita juga boleh teman-teman memberikan kepada anak-anak hadiah misalnya. Apalagi sebelum memberikan hadiah itu, di sini kan infakul mal berarti mengeluarkan harta. Misalnya kita sebelum memberikan hadiah itu kita sounding dulu anak-anak. Nah, ya kemarin alhamdulillah karena misalnya kita nyebut anak kita dengan Mas gitu ya, karena Mas kemarin Masya Allah misalnya sholatnya bagus, mau ngaji, nurut ya, misalnya rukun sama kawan, rukun dengan kakak misalnya. Sekarang Ummah mau kasih hadiah gitu ya. Nah, hadiahnya ini dari Allah, ya dari Allah. Jadi, karena Allah itu maha baik, nak, maka yuk kita lebih bersyukur lagi. Ucapkan alhamdulillah. Nanti sholatnya semakin rajin, ngajinya semakin rajin ya gitu ya. Jadi anak-anak tuh bukan cuman kita beri. Teman-teman, kalau teman-teman mau kasih baju, mau kasih sepatu, mau kasih buku, itu sebaiknya harus ada momen sounding dulu gitu loh. Jadi kenalkan pada diri anak-anak itu Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga iman tuh tertancap pada diri anak-anak. Iman harus ditancapkan, harus dikenalkan pada diri anak-anak sebelum mereka belajar sebenarnya. Ya, siapa yang bertugas untuk mengenalkan Allah? Kita sebagai ibunya, suami kita sebagai ayahnya. Jadi jangan salahkan guru-guru yang ada di sekolah gitu untuk mengenalkan iman. Alhamdulillah di tempat kami di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan di 1 di Yogyakarta sudah ada. Kami tuh berinisiatif gitu ya. Guru-guru yang ada di sini, ustazah di sini, SOP-nya kalau mau kasih hadiah harus mengenalkan Allah dulu kepada anak-anak ya. Itu kan kalau sekolahnya sadar gitu ya, kalau sekolahnya paham. Tapi kan nggak semua sekolah itu seperti itu, nggak semua lembaga pendidikan itu seperti itu. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kita dulu sebagai seorang ibu, suami kita sebagai seorang ayah, ketika akan memberikan sesuatu kepada anak kita, maka kita kenalkan dulu Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah loh yang kasih ini. Mesti anak-anak tanya nanti, ya, tapi kan itu dari ustazah, gitu biasanya loh anak-anak ya. Iya, dari ustazah mas, tapi kan ini misalnya yang kita beri baju, tapi ini baju ini dari misalnya kita katakan terbuat dari kapas, kapas itu pohon, yang menumbuhkan pohon itu Allah. Jadi sebenarnya baju ini dari siapa sayangku? Dari Allah, gitu ya. Ya dengan bahasanya anak-anak, mesti ibu-ibu ini udah pinter-pinter deh, teman-teman sini udah jago, Masya Allah. Ya, Allah yubarik fikunna jami'an ya akhwat. Baik, kemudian di sini, oh ya, diperbolehkannya membelikan misalnya hadiah berupa burung, misalnya, tapi dengan syarat wajawazu imsakut thair ya. Tapi dengan syarat apa? Burungnya itu diberikan makan, diberikan minum ya. Dan saya rasakan subhanallah anak-anak kami yang ada di sini ya, alhamdulillah kami juga punya peliharaan. Di tempat kami ada mentok, ada ayam kate, ada burung ya, Masya Allah, tabarakar rahman, ada ikan, ada kura-kura. Itu ketika kita berikan tanggung jawab kepada anak-anak kecil untuk memberi makan, itu sebenarnya kita tuh sedang mengajarkan gitu, mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Jadi ya, ayo sayangku, ikannya udah dikasih makan belum? Gitu ya. Nanti kan mereka, oh iya, sekarang ini ya, apa namanya, kamu yang ngasih maem ya, gitu ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Kadang ada juga anak kami tuh yang melihat atungnya itu bikin makan untuk mentok gitu ya, terus belajar diliatin gitu ya. Nah, nanti kalau pas nggak ada atungnya, nanti uplak yang ngasih makan buat hewan. Ya Masya Allah, itu kan Masya Allah ya, sebagai bahan pembelajaran sebenarnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memberikan hadiah hewan-hewan kepada anak-anak, ajarkan juga anak-anak bagaimana memberikan makannya, bagaimana memberikan minumnya kepada hewan tersebut. Dan sounding juga, kasih tahu bahwa kalau punya hewan itu diurus nak, kasih makan, kasih minum, ini juga sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kelima, wa minha mukhatabatul atfal ala qadri uqulihim. Nah, ini penting juga nih kaidah nih, teman-teman ya. Apa kaidahnya di sini? Bahwa subhanallah, yang namanya kita ke anak-anak itu harus menggunakan bahasanya anak-anak. Karena kita kalau berbicara itu juga lihat-lihat siapa yang diajak bicara. Ya, dan anak-anak kita, kalau kita menyamakan cara kita dengan anak-anak kita, dengan bicaranya kita dengan orang dewasa, itu artinya kita belum paham gitu loh. Jadi kalau ke anak-anak ya dengan bahasanya anak-anak. Ya, gimana caranya kita belajar kembali, gimana
biar apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu anak-anak bisa paham. Ya, Masya Allah. Baik, jadi ibu tuh nggak habis-habisnya belajar. Baik, kemudian next, halaman selanjutnya, halaman 70. Apa kata Syekh? Kata Syekh, Rasul sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu tiflat saghira. Rasulullah SAW beliau bermain-main ya dengan anak-anak. Ya, subhanallah. Wa hiya tiflatun saghira yuda'ibuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di ceritanya ya seorang anak perempuan yang Rasulullah SAW ajak bermain. Akhrajal Bukhari min hadis Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anha qalat atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thiyabi fiha khamisah sauda saghirah wa qala man tarawna an taksu hadi fasakata al-qaum qala tuni bi ummi Khalid fa utiya biha tuhmal fa akhadha al-khamisa bi yadihi falbasaha qala abli wa khluqi wa kana fiha alamun akhdarun aw asfar fa qala ya umma Khalid hadha sana'u wa sana'u bil habashiyah. Baik. Jadi ini sebuah cerita di mana Rasulullah SAW itu beliau pernah diberikan khamisah. Khamisah itu baju yang bermotif garis-garis yang terbuat dari wool, ya, yang terbuat dari wool, bahan katun yang berukuran kecil dan berwarna hitam. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang pantas memakai baju ini? Para sahabat pun sakat, terdiam. Dan Rasulullah mengatakan, panggilkan Ummu Khalid. Ya, tak lama kemudian datang Ummu Khalid, ya, ke Rasulullah SAW dan beliau mengambil baju tersebut Rasulullah SAW dan memberikannya kepada Ummu Khalid. Kemudian Ummu Khalid di sini kalau dari redaksinya yang saya pahami adalah bahwa nanti baju ini dipakai oleh Ummu Khalid, tapi wallahu ta'ala alam, mungkin bisa jadi Ummu Khalid yang dimaksud itu anak kecil, ya, karena kalau dari judulnya ini kan di sini tiflatun saghirah gitu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Rasulullah SAW waktu itu bilang sini ya Ummu Khalid, kemudian memakaikan baju ini kepada Ummu Khalid. Ya kan nggak mungkin juga Rasulullah memakaikan baju kepada Ummu Khalid kalau Ummu Khalid ini besar, kan bukan mahramnya. Ya, betul. Jadi insya Allah yang dimaksud di hadis ini adalah Ummu Khalidnya itu anak kecil gitu ya. Semoga kata Rasulullah SAW, semoga baju ini bisa kamu pakai ya sampai rusak ya, sampai baju ini sudah tidak bisa lagi dipakai ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW memberikan baju tersebut kepada Ummu Khalid, kemudian beliau berkata bagus ya, sanahu. Maksudnya ini adalah sanahu ini bahasanya orang Habasyah. Ya, jadi maksudnya sana itu artinya bagus. Zen gitu ya. Kalau bahasa apa tuh zen atau bahasa orang Mesir tuh kuais gitu ya. Bagus itu maksudnya begitu. Atau jamil ya, sama aja ya, itu bahasa Arab ya, Masya Allah. Jadi begitu ya teman-teman. Yang dimaksud di sini Ummu Khalid bukan Ummu Khalid yang besar, bukan, tapi usianya masih kecil. Sama kayak tadi kan Abu Umair itu juga anak kecil ya. Baik. Jadi ini contoh di mana Rasulullah SAW waktu itu pernah memberikan baju kepada Ummu Khalid, dan Ummu Khalid yang dimaksud adalah masih kecil ya, karena memang diperbolehkannya memberikan kunyah kepada anak kecil. Baik, kemudian yang selanjutnya wa yamujjul ma fi wajhi sabiyin akhar muda'iban laha. Dan Rasulullah SAW pernah ya bercandanya beliau menyemburkan air ke mukanya anak-anak. Sabiyyun akhar, sebagai tanda cintanya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Fa huwa sabiyyu akhar yamujjun Nabi SAW al-ma' fi wajhihi. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu qala aqaltu min Nabi SAW wajahan fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Jadi dari Mahmud ya bin Ar-Rubai, dia berkata bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengambil air dari gayung, lalu ia masukkan mulutnya, kemudian menyemburkannya ke wajahku, kata Mahmud. Dan saat itu usiaku 5 sinin, baru berusia 5 tahun, ya Masya Allah. Dan ini tanda Rasulullah SAW itu menyayangi anak-anak, ya, dengan menyemburkan air sebagai cara bercandanya Rasulullah SAW. Wal maj huwa irsalul ma minal fam, ya, al maj yang dimaksud dengan di sini kan tadi majjatan, ya, kata Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud dengan maj di sini, kenapa saya katakan Ibnu Hajar ini ada di sini? Qalahul Hafidz Ibnu Hajar. Bahwa yang dimaksud dengan maj di sini adalah menyemburkan air dari mulut. Wa qila la yusamma majjan illa in kana ala bu'd. Dan kata Ibnu Hajar tidak disebut sebagai maj. Maj itu bahasa Arab kecuali dari jauh. Ya, wa zada wa fa'ala Nabi SAW ma'a Mahmud imma muda'ibatan ma'a aw li yubarik alaihi biha kama kana dzalika min sya'ni ma'uladis sahabah. Jadi teman-teman, Rasulullah SAW ketika menyemburkan air di wajahnya Mahmud itu bisa jadi cara Rasulullah SAW bermain-main dengan Mahmud ini atau mendoakan keberkahan ya untuk Mahmud sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW kepada anak-anaknya para sahabat ridwanullahi alaihi.
Baik. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi pembahasan yang lain. Kalau tadi sudah selesai, apa di sini wa min rahmatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bisigari aidon. Jadi ini bukti-bukti teman-teman, cerita kisah nyata bagaimana Rasulullah SAW itu beliau sangat sayang kepada anak-anak. Termasuk di dalamnya tadi di dalam ini ada disebutkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Ada seorang sahabi Al-Bara dan Azib juga sama, putranya yaitu seorang sahabi dan juga ayahnya seorang sahabi. Maka di sini disebutkan anhuma. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali. Kenapa saya sebutkan Hasan? Karena di sini bin Ali, anaknya Ali, Hasan. Saya melihat Rasulullah SAW dan Hasan, yaitu cucunya Rasulullah SAW, ala atiqihi yaqulu, Rasulullah SAW menggendong Hasan. Di mana? Di pundaknya, Masya Allah. Ya, ini tanda sayangnya Rasulullah SAW kepada Hasan. Kemudian Rasulullah mendoakan Hasan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, saya sesungguhnya mencintai Hasan dan maka cintailah Hasan. Ya, jadi kita itu diminta untuk mencintai Ahlul Bait, ya akhwat. Tapi juga tidak berlebih-lebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Ya, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, ya, akidah kita adalah mencintai Ahlul Bait, yang mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim. Dengan syarat kita tidak melebihkan cinta kita kepada Ahlul Bait melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Jadi yang paling kita utamakan dalam masalah cinta ini Allah dulu, baru Rasulullah, baru Ahlul Bait, kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim, kaum muslimin dan keluarga kita. Ya gitu ya, level-levelnya. Wa min dzalika aidan ma akhrajal Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar la yukallimuni walau kalimu hatta ata suq Bani Qainuqa fajalasa bi fana'i baiti Fatimah faqala athumma laqa' fahabasathu shay'an fadhanantu annaha talbisu sakhaban aw tusilu faja'a yashtaddu hatta a'niquhu wa qabbalahu wa qala Allahumma ahibba wa habba man yuhibba. Sama. Jadi cerita yang panjang ini dalam hadis ini, jadi Rasulullah SAW itu mendatangi rumahnya Fatimah. Ya, ini hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Jadi waktu itu Rasulullah SAW di siang hari menuju sebuah tempat, ya, dimana ketika beliau sampai di pasarnya Bani Qainuqa, maka beliau duduk di halaman rumahnya Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya, cucu-cucunya kemana gitu ya, Hasan dan Husain kemana? Dan subhanallah, Fatimah kemudian akhirnya memandikan Hasan dan Husain, memakaikan baju. Kemudian Rasulullah SAW bergegas menemui Husain dan mendoakan. Ya, mendoakan Hasan dengan sebuah perkataan, sesungguhnya aku mencintai Hasan dan cintailah ia. Ya, ini juga bentuk sebagai rasa sayang Rasulullah SAW. Baik, sama saja karena Rasulullah yusalli fa idza sajada. Ini juga penting, Masya Allah. Ini yang ketiga, teman-teman, kisah di mana Rasulullah SAW, saya bacakan dulu hadisnya, karena Rasulullah SAW yusalli fa idza sajada wa thabal Hasan wal Husain ala dhari fa idza aradu an yamna'uhuma asyara ilaihim an da'uhuma fa idza qada as-salah wada'ahuma fi hijri qala man ahabbani falyuhibib hadain. Jadi dulu Rasulullah SAW waktu mau salat, ya, beliau ketika salat nih, ketika beliau sedang salat, beliau tuh bawa Hasan dan Husain, ya, di mana di punggungnya. Ini dalil di mana kita juga diperbolehkannya membawa anak-anak ketika sholat. Ya, kadang ada ibu-ibu tuh bingung mau sholat, anaknya gimana? Ya udah dibawa aja, digendong. Ya, Rasulullah SAW waktu beliau mau sujud, beliau letakkan Hasan dan Husain. Jadi ya akhwat, cerita yang ketiga itu bahwa kita itu diperbolehkan untuk membawa anak-anak gitu ya, membawa anak-anak ketika kita sholat, dan ketika kita sujud maka anak tersebut diletakkan sebagaimana Rasulullah SAW meletakkan Hasan dan Husain. Baik, kemudian yang keempat di sini, bainama Hasan bin Ali yakhutub ba'dama qatala Ali radhiyallahu anhu idza qama rajulun min al-azdam adam tiwalun faqala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu wadi'ahu fi hubuti yaqulu man ahabbani falyuhibba falyablugh syahidul ghaib walaula azamatu Rasulullah sallallahu haddatsukum wa akhar. Baik, ini yang keempat adalah disebutkan, teman-teman, subhanallah, ketika Rasulullah SAW, ya, Masya Allah, ketika ada Zuhair bin Al-Aqmar, beliau mengatakan, jadi setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka Hasan pun berkata-kata. Apa yang disebutkan oleh Hasan? Disebutkan di sini yakhtub, ya, ba'da qatala Ali. Ya. Hasan berbicara, ya. Kemudian ketika Hasan sedang berbicara, tiba-tiba ada seorang dari suku Bani Al-Azdam, di mana dia, laki-laki ini posturnya tinggi, kemudian dia berkata, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW meletakkan Hasan di pangkuannya dan berkata, barang siapa yang mencintai aku maka cintailah. Dan sampaikanlah kabar ini, seandainya bukan dari Rasulullah aku tidak akan berbicara. Maksudnya laki-laki ini nih, dia pernah mendengar gitu Rasulullah SAW mengabarkan bahwa yang mencintai Hasan berarti sesungguhnya aku pun mencintainya. Jadi cintailah Hasan, ya, sebagaimana aku mencintai, kata Rasulullah SAW, ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini disebutkan juga bahwa
Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari hadis Abu Bakar As-Siddiq. Ini jarang ini. Hadis dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Sami'tu Nabi SAW ala al-mimbar wal Hasan ila jambihi yanzuru ila an-nas wa ilayhi marra wa yaqulu ibni hadha sayyid wa la'alla Allah an yuslih bihi baina fi'atayn minal muslimin. Jadi Rasulullah SAW waktu itu sedang di atas mimbar, dan Hasan, ya cucunya beliau, itu ada di sampingnya. Kemudian beliau terkadang melirik ke Hasan sambil berkhutbah, dan beliau berkata bahwa Hasan ini adalah cucuku, dia adalah seorang sayyid. Sayyid itu maksudnya seorang pemimpin, maka Allah akan mendamaikan dua kelompok muslimin yang bertikai melaluinya. Jadi kan kita tahu yang namanya Hasan itu nanti di kemudian hari kehidupannya tuh adanya pertikaian gitu. Nanti teman-teman baca aja sirahnya Hasan dan Husain. Ya, Masya Allah, itu nanti ada masanya mereka itu Hasannya ada yang bertikai dengan kaum muslimin. Baik, kemudian di sini ada juga Rasulullah SAW juga berkasih sayang kepada siapa? Kepada cucunya yang lain. Siapa cucunya yang lain? Di antara cucunya Rasulullah ada siapa? Ada Umamah. Ya, jadi di sini anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamil Umamah. Rasulullah SAW lagi sholat, Masya Allah, ini tandanya seorang kakek yang sayang kepada cucunya. Ya, jadi Rasulullah SAW membawa Umamah bintu Zainab, anaknya Zainab. Ya, Rasulullah SAW kan punya anak dari Khadijah, itu ada Zainab, ya teman-teman, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah, anak-anak perempuannya. Maka kalau Hasan dan Husain itu dari Fatimah, kalau Umamah itu dari Zainab. Jadi Rasulullah SAW pernah membawa cucu beliau yang bernama Umamah, putrinya Zainab, ya. Berarti Zainab itu suaminya namanya Abul As, ya. Dan beliau membawa waktu beliau lagi salat, nih wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdus Syam, fa idza sajada wada'aha. Lihat, yang dimaksud Abul As itu suaminya Zainab, bapaknya Umamah, menantunya Rasulullah SAW, masih sepupuan sama Umamah. Ya, jadi Abul As itu adalah putra dari saudaranya Khadijah. Ya, nanti teman-teman, Masya Allah, baca aja, Masya Allah, kisahnya Umamah sama Abul As. Itu kisah rumah tangga yang sangat romantis ya, dimana satu sama lain ternyata belum bisa berpisah gitu ya. Dan akhirnya Allah menyatukan kembali dalam keadaan yang lebih baik, yaitu Abul As masuk Islam, dan Abul As mengejar Zainab ya sampai ke kota Madinah. Maksudnya menyusul Zainab, kemudian Abul As akhirnya bersatu kembali dengan Zainab. Dan waktu Abul As ditawan ya teman-teman, Zainab sebagai istrinya beliau tuh nggak tahan, maksudnya kayak kasihan gitu loh ke Abul As. Jadi Abul As waktu itu masih musyrik, beliau ikut perang ya, jadi tawanan. Maka Zainab ketika dengar bahwa suami tercintanya itu tertawan, Zainab mengirimkan kalung hadiah dari ibunda tercintanya itu Khadijah. Dan pada waktu Rasulullah SAW melihat kalung itu, Rasulullah hafal ini kalung istri tercinta beliau yaitu Khadijah. Maka Rasulullah nggak sampai hati gitu ya menerima kalung tersebut dan menyuruh para sahabatnya untuk mengembalikan kepada Zainab. Masya Allah ya. Jadi ini cinta kasih suami istri yang romantis tuh banyak ya. Di antara sahabiah ada kisah cintanya Abul As dan Zainab, ada kisah cintanya Ummu Salamah dan Abu Salamah, ada kisah cintanya Ummu Sulaim dan Abu Talha ya, Masya Allah. Baik, dan ini menunjukkan bahwa membawa anak-anak pada waktu sholat ini diperbolehkan. Kemudian kisah selanjutnya dari hadis Anas, anna Nabi SAW hadatsahu qala inni la adkhula fi shalah wa ana uridu ital'aha fa asma'a buka'us sabi zawja fi salati bima a'lam min shiddati wujida ummuhu min bukai. Jadi Rasulullah SAW waktu itu sedang salat teman-teman dan mendengar ada tangisan anak-anak. Ya, maka Rasulullah SAW mempercepat salatnya. Ya, mempercepat salatnya karena kata Rasulullah SAW, saya tahu bahwa ibunya itu sedih mendengar tangis bayinya. Ini bagi para imam, ya imam masjid, kalau dengar suara anak nangis jangan memperlama bacaan salatnya, dipercepat. Karena pasti tuh kalau anaknya nangis, ibunya sudah nggak fokus lagi. Nggak fokus ini baca Al-Fatihah belum, ya baca sujud belum. Udah fokusnya ke anak-anak. Jadi dipercepat. Rasulullah SAW juga demikian. Baik, kemudian di sini kalau Rasulullah SAW inilah aku mufis shalah wa ana uridu ini sama. Artinya sama dengan yang di atas. Ya, hanya beda redaksi. Wa min rahmati bis-shighar ta'jilu rajmul ghamida min ajli saghiruha rajamal ghamidiyah. Ini nih teman-teman, dari kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Jadi Rasulullah SAW waktu itu ada wanita dari suku Ghamid. Dia itu berzina waktu itu ya. Berzina, datang kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sucikanlah saya. Sucikanlah saya itu maksudnya minta tolong agar, saya baca dulu hadisnya. Sebentar, ja'a Ma'iz bin Malik ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah tahhirni al-hadis wa fihi qala thumma ja'at imra'atun min Ghamid min al-Azd faqala ya Rasulullah tahhirni faqala wayhak irji'i fastaghfirillah wa tubi ilayhi faqalat araki turidi an tardani kama radadta Ma'iz bin Malik qala wa ma dhak qala innaha hubla min az-zina faqala anti qalat na'am faqala la hatta tad'i ma fi batnik qala fakaffalaha rajulun min al-ansar hatta wada' qala fata an-nabi SAW faqala qad wadatu al-Ghamidiyya faqala idha la
narjamuha wa nad'a walidaha saghiran laysa lahu man yardu'uhu. Faqama rajulun min al-ansar faqala ilayya rada'uhu ya Nabi Allah, qala farajammaha. Ini loh teman-teman, ini tuh kisah seorang wanita ya, Masya Allah. Nih, ini bukti bahwa yang namanya orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa itu kita tidak boleh meremehkannya. Kita tidak boleh menghina orang yang saat ini melakukan dosa. Bisa jadi ya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah bukti bahwa dulu ada seorang penzina ya, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah. Dia tahu bahwa itu adalah dia hamil dari hasil zina. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW, ingin Rasulullah SAW memperlakukan hukum Islam, yaitu dirajam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, tunggu dulu ya, biarkan kamu itu melahirkan dulu gitu ya, bertobatlah kepada Allah dan tunggu dulu sampai kamu melahirkan. Maka kemudian seorang laki Ansar menjamin ya kehidupan si wanita ini sampai dia melahirkan. Jadi subhanallah, ini luar biasa ya, dulu itu ada wanita yang demikian. Dan setelah melahirkan ya, kemudian orang Ansar yang menjamin wanita ini baik-baik saja ya mendatangi Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya kalau sudah melahirkan disusuin dulu bayinya. Ya, ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak. Dan orang Ansar ini mengatakan bahwa kami yang akan menanggung ya susuannya ya Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun merajam wanita ini. Masya Allah ya teman-teman, subhanallah ya. Dan kita tahu kalau ada orang sudah bertaubat kepada Allah, artinya kita tidak boleh mengungkit-ungkit lagi dosanya. Ya karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Bisa jadi ia lebih mulia daripada kita ya akhwat. Ya saya pesan kepada teman-teman, jangan pernah berbangga dengan amal soleh yang kita lakukan, dan jangan pula kita meremehkan orang-orang yang melakukan maksiat atau dosa. Bisa jadi kalau Allah berikan hidayah, justru ia lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena ini sudah selesai, ganti bab lagi. Kedekatan Rasulullah SAW dengan anak-anak ya. Jadi kedekatan Rasulullah SAW nanti di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memegang kepalanya anak-anak, kemudian mendoakannya dengan barakah gitu ya. Baik teman-teman, insyaallah sampai di sini. Barakallahu fikunna jami'an. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada kebenaran pasti datangnya dari Allah semata. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.